Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Hidayatul Wahida, Deca Amalia, dan Siti Uswatun Hasanah. Pada kesempatan tugas multimedia kali ini kami akan membahas tentang bangun ruang menggunakan video animasi. Semoga teman-teman sekalian bisa paham ya. Baik, bisa kita mulai sekarang ya. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian bangun ruang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi atau volume, seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kubus. Kubus merupakan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Dengan arti lain, kubus adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen atau sama. Sifat-sifat kubus. Kubus memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi yang saling kongruen atau sama. Kubus juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Kubus memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang dan memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Kubus juga memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen. Kubus juga memiliki unsur-unsur kubus. Yang pertama yaitu bidang atau sisi. Artinya adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Kubus memiliki 6 bidang yang semuanya berbentuk persegi, seperti titik A, B, F, E. Unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus memiliki 12 rusuk. Contoh garis rusuk yaitu titik AB, titik BF, titik EF, titik AE, titik AD, titik DH, titik EH, titik HG, titik FG, titik BC, titik CG, dan titik BC. Selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Jumlah titik sudut kubus ada 8 titik sudut. Yang selanjutnya yaitu unsur kubus yang disebut diagonal bidang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi. Kalau diagonal bidang adalah titik AF, titik EB, titik AC, titik BD, titik BG, titik CF, titik EG, titik HF, titik AH, titik ED, titik DG, dan titik CH. Untuk unsur selanjutnya yaitu diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Contohnya titik AG, titik BH, titik DF, dan titik CE. Bangun ruang yang kedua adalah balok. Pengertian balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, unsur-unsur balok. Balok terdiri dari bidang atau sisi, yaitu daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari balok. Balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang tiap pasangnya kongruen, dan balok memiliki 3 pasang bidang persegi panjang yang kongruen, yaitu ABFE, DCGH, ADHE, BCGF, dan ABCD, EFGH. Yang selanjutnya adalah rusuk. Rusuk balok adalah garis potong antara dua sisi atau bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Balok memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang.
Rusuk AB sama panjang dengan DC, dengan EF dan HG. Rusuk AE sama panjang dengan DH, sama panjang dengan BF dan CG. Rusuk AD sama panjang dengan BC, dengan EH dan titik FG. Yang selanjutnya adalah titik sudut. Balok memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan titik H. Yang selanjutnya, balok memiliki diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Balok memiliki 12 diagonal bidang, di antaranya titik A berhadapan dengan titik BD, dan titik BG berhadapan dengan CF, dan seterusnya. Yang selanjutnya, balok memiliki diagonal ruang, yaitu adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang pada bangun balok. Balok memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu titik AG, BH, CE, dan DF. Untuk yang selanjutnya yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen sisi lainnya berupa sisi tegak, jajar genjang, atau persegi panjang yang tegak lurus atau tidak tegak lurus bidang alas dan bidang atasnya. Nah, berdasarkan rusuk dan bentuk alasnya prisma, prisma dibagi berdasarkan bentuk alasnya, yaitu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya. Berdasarkan rusuk tegaknya, ada prisma tegak, prisma miring atau condong. Di sini ada juga unsur-unsur prisma. Yang pertama yaitu tinggi prisma. Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas dengan bidang atas. Yang kedua, sisi atau bidang. Yang ketiga, ada rusuk. Yang keempat, ada titik sudut, yaitu memiliki 12 titik sudut. Yang kelima, ada diagonal bidangnya. Yang keenam, ada diagonal ruang. Dan yang ketujuh, ada bidang diagonal. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat prisma. Yang pertama ada bentuk alas dan atap kongruen. Selanjutnya setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Ada juga umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Nah, selanjutnya yaitu setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Yang selanjutnya adalah limas. Limas adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Macam-macam limas. Yang pertama, limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan seterusnya. Unsur-unsur limas. Yang A, tinggi limas. Tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Sedangkan tinggi limas tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. Yang B, sisi atau bidang. Setiap limas memiliki sisi samping yang berbentuk segitiga. Pada limas segi 4 TABCD, sisi-sisi yang terbentuk adalah sisi ABCD sebagai sisi alas, ABT sebagai sisi depan, CDT sisi belakang, BCT sisi samping kiri, dan ADT sisi samping kanan. Yang C, rusuk. Untuk mengetahui bentuk rusuk pada limas, mari kita perhatikan limas segi 4 TABCD pada gambar. Limas tersebut memiliki 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Rusuk-rusuk alas sama panjang, karena alasnya berbentuk segi 4 beraturan. Pada limas yang beraturan, jika rusuk-rusuk pada bidang diperbanyak secara terus-menerus, maka akan diperoleh bentuk yang mendekati kerucut. Yang D, titik sudut.
Jumlah titik sudut suatu limas sangat bergantung pada bentuk alasnya. Limas segitiga TABC memiliki 4 titik sudut. Limas segi 4 TABCD memiliki 5 titik sudut. Limas segi 5 TABCDE memiliki 6 titik sudut. Begitupun seterusnya. Yang E, diagonal bidang. Banyak diagonal bidang pada limas menyesuaikan dengan bentuk dari alas limas itu sendiri. Yang F, bidang diagonal. Limas TABCD dengan alas berbentuk segi 4 peraturan. Diagonal bidang alasnya adalah AC dan BD. Sedangkan bidang diagonalnya adalah TAC dan TBD. Untuk diagonal ruang menyesuaikan dengan banyaknya diagonal bidang pada limas. Untuk yang kedua yaitu sifat-sifat limas. Sifat-sifat limas yang pertama yaitu alasnya berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Nama limas menyesuaikan bentuk alasnya. Memiliki titik sudut yang merupakan pertemuan beberapa buah segitiga. Yang ketiga, memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak ke alas limas. Dan sifat limas yang terakhir yaitu memiliki bidang sisi, titik sudut, dan rusuk. Demikian hasil presentasi video animasi materi bangun datar kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.